Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Faya ayuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan jaminan kepada kita, barang siapa membaca 10 ayat atau 11 ayat ya, 10 ayat dari surat ke-23 surat Al-Mu'minun, maka akan diberi jaminan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat beruntunglah kita sebagai seorang mukmin. Allah memberikan fasilitas yang begitu luar biasa banyak. Begitu luas sekali. Karena apa? Ini menunjukkan bahwa Allah sangat kasih sayang kepada hamba-hambanya. Allah ingin menunjukkan betapa sifat Rahman dan Rahimnya tidak terbatas. Maka siapa saja yang bisa memenuhi, siapa saja yang bisa menggapai tautan-tautan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan jaminan yang luar biasa pula. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, memang kita hidup ini pengen mendapat balasan yang nyaman, balasan yang membahagiakan. Dan biasanya orang selalu meyakini pokoknya orang yang akan mendapat balasan terbaik itu balasannya surga. Tapi kita sudah harus mencanangkan di dalam diri kita melaksanakan amal ibadah bukan untuk memperoleh surganya Allah. Bukan takut karena nerakanya Allah, tetapi kita melaksanakan semua amal ibadah kita adalah karena ingin mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata kuncinya, kita ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, yang kemarin kita sudah sampaikan bahwa orang yang beriman itu adalah orang-orang yang benar-benar beruntung. Orang yang akan mendapatkan balasan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diawali dengan kata qad, sungguh. Artinya Allah menjamin, dan jaminan itu pasti, tidak PHP. Ya, tidak PHP ya. Kalau PHP itu manusia, tapi kalau Allah insya Allah tidak. Allah itu selalu menepati janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah menyalahi janji, pasti menepati janjinya. Nah, oleh karena itu kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim harus yakin dengan itu. Makanya ciri yang pertama yang akan diberi jaminan kita akan mendapatkan keberuntungan, yaitu balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa surga yang nanti akan menjadi tempat tinggal kita bersama, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya.
Itu sudah kita bahas kemarin. Yang sekarang akan kita bahas adalah yang ketiga. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yaitu orang-orang yang dapat meninggalkan perbuatan yang tiada berguna. Meninggalkan sesuatu yang tiada berguna, tiada manfaat, itu bukanlah hal yang mudah. Apalagi di dalam hidup dan kehidupan kita, banyak kita bersentuhan dengan suatu kondisi, satu tradisi, satu kebiasaan gitu ya. Urf itu ya, urf itu kebiasaan-kebiasaan di masyarakat kita gitu. Yang kadangkala dianggap sesuatu yang baik dan bahkan itu menjadi seolah-olah menjadi tuntunan. Sementara yang benar-benar tuntunan malah tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, oleh karena itu bisa jadi sesuatu yang kita pandang baik belum tentu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang kita pandang buruk belum tentu itu buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, banyak sekali perbuatan-perbuatan yang sering disebut dengan perbuatan lagho. Lagho itu sia-sia, tiada manfaat. Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan dalam kitab hadis Arba'in ya, kitab hadis yang 40 itu, hadis yang ke-12 ya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi itu. Ini pernah saya singgung hadis ini. Hadis ini sangat populer ya. Hadis ini sangat populer. Teman saya yang termasuk ahli hadis dia mengatakan hadis ini adalah hadis tentang rekayasa. Artinya rekayasa yang sangat baik. Barang siapa bisa melakukan mengamalkan perbuatan berdasarkan hadis ini, maka dia akan mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Yaitu bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah menjelaskan min islamil mar'i min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Min, jadi itu ya sebagian dari apa? Husnil mar'i, kebaikan dari seseorang gitu. Seseorang muslim gitu. Adalah tarkuhu ma la ya'nih. Dari kata taroka, meninggalkan. Ma apa-apa, la ya tidak, yakni itu adalah yang tiada manfaat, yang tiada berguna. Jadi kebaikan dari Islamnya seseorang adalah mampu meninggalkan sesuatu yang tiada bermanfaat, yang sia-sia, gitu. Meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Kadangkala di dalam bulan puasa pun kita masih juga melakukan hal-hal yang lagho itu, yang tiada manfaat. Memang orang yang berpuasa ketika dia bisa berbuat amal kebaikan, insya Allah luar biasa jaminan dari Allah, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba tidak sedikit di samping kita ingin berpuasa supaya tidak batal, bisa menahan makan minum kita, tapi kadang-kadang kita selingi seharian mainnya HP gitu. Itu bisa sia-sia jadinya gitu. Nah, mestinya kan bisa kita gunakan untuk yang lain, yaitu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an. Itu jelas tidak sia-sia kalau itu adalah amal yang memang diperintahkan. Bahkan di beberapa kesempatan yang lalu sudah saya sampaikan, terutama yang membaca Al-Qur'an dijamin oleh Allah dia sedang berniaga di jalan Allah yang tidak pernah akan rugi. Itulah saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Sehingga barang siapa bisa meninggalkan perbuatan yang tidak sia-sia gitu ya, yang lagho gitu, insya Allah akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi orang yang sangat beruntung. Dan di akhir ayat nanti, di ayat yang ke-11, ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Maka oleh Allah dijelaskan, alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun.
Jadi surga Firdaus. Jadi Rasulullah pernah bersabda, kalau Anda menginginkan surga, carilah surga Firdaus. Berharaplah memperoleh surga Firdaus. Kenapa? Karena surga Firdaus itu adalah surga yang paling nyaman dan penuh dengan kemuliaan. Itu. Orang yang berpuasa itu mendapatkan luar biasa. Insya Allah selain surga Firdaus, awal pertama sudah diberikan kesempatan memasukinya melalui pintu Ar-Royan gitu ya, pintu Ar-Royan. Karena orang berpuasa itu besok akan masuk melalui sebuah pintu namanya Babur Royan, pintu Royan. Gitu. Jadi khusus gitu. Tapi bagi orang-orang yang memang diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan, dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti akan ada di surga Firdaus itu. Itu sangat luar biasa. Tempat kembali yang kekal dan abadi, yang di sana penuh dengan berbagai kenikmatan, semua yang kita harapkan semuanya ada. Semuanya serba ada. Jadi kalau sekarang ada waserda ya, warung serba ada, di akhirat lebih dari itu. Bayangan kita jangan seperti membayangkan ketika di dunia. Di surga itu diterangkan oleh Rasulullah, oleh para ulama, bahwasanya apa yang akan kita peroleh belum pernah terbetik di dalam pikiran kita. Belum pernah kita rasakan kenikmatannya yang paling nikmat di dunia. Artinya apa? Balasan itu begitu sangat besar sekali. Sangat luar biasa. Sehingga kita pun belum pernah merasakan ya, belum pernah membayangkan semua, tapi semuanya serba ada. Kita minta apa saja ada. Jadi kalau orang yang sudah nanti dijamin oleh Allah, maka ini sungguh sangat luar biasa. Apa yang kita minta, bahkan kita batin saja langsung datang sendiri gitu. Jadi pohon-pohon di surga dijelaskan besok tidak seperti pohon-pohon di dunia. Pohon-pohon di dunia itu akarnya di bawah. Pohon-pohon di surga akarnya di atas. Jadi buahnya yang dekat dengan kita tinggal metik gitu. Oh, itu kebalik kan. Belum pernah kita bayangkan, coba kayak gitu di sekarang itu. Kita memetik mangga, wah dur banget gitu, dedak menek, kadang-kadang takut ketinggian juga dan seterusnya. Serba susah. Di sana enggak, semuanya tinggal memetik. Semuanya tinggal meraih, tinggal memanfaatkan. Nah, itulah jaminannya. Nah, oleh karena itu yang disebutkan waladzinahum anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang bisa meninggalkan perkara yang tiada manfaat, perkara lagho, salah satunya adalah menjaga lisan. Menjaga lisan, hifdzul lisan. Yaitu hifdzul lisan. Ini juga sudah saya terangkan beberapa waktu yang lalu, itu yang nanti akan juga dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa menjaga lisan, terutama dari kata-kata yang kotor, kata-kata yang keji, kata-kata yang mengandung semacam mesum gitu ya. Nah, itu bisa kita hindari dengan sebaik-baiknya. Maka Rasulullah pernah menyampaikan juga dalam sebuah hadis yang lain, hadisnya juga sangat populer, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah mereka berkata yang baik, aw liyasmut, atau diam gitu. Jadi diam itu lebih baik. Para ahli bahasa menyebutkan diam itu emas gitu ya. Jadi diam itu emas. Tapi bukan berarti kalau ada apa-apa terus diam saja gitu ya. Ada bencana, ini kan diam itu emas. Nah, itu bukan diam yang dimaksud gitu. Jadi diam yang dimaksud di sini adalah diam dalam arti menahan berbicara, menahan melakukan respon terhadap sesuatu yang tiada manfaat, sesuatu yang tiada berguna, sesuatu yang mengandung kemudharatan, sesuatu yang mengandung kemaksiatan dan lain-lain. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu indah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang ketiga.
Kemudian yang keempat, ciri yang ketiga ya, ayat yang keempat, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ciri orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan itu adalah orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Yaitu menunaikan zakat. Zakat itu juga di dalam hadis arba'in juga itu disebutkan itu adalah pilar dari Islam. Bunyal Islamu ala khamsin. Di antaranya adalah zakat itu, yaitu membayarkan zakat. Terutama bagi orang-orang yang memiliki kemampuan. Tetapi nanti ada setelah kita selesai Ramadan, Rasulullah mengajarkan orang yang selesai Ramadan maka hendaklah membayar zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu adalah zakat individu, zakat jiwa. Jadi yang dihitung adalah masing-masing individu. Dan bahkan Rasulullah menyebutkan zakat fitrah itu adalah bagi orang yang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa maka wajib ya, fardu hukumnya untuk bisa mengeluarkan zakat fitrah, terutama yang hidup ini gitu ya. Jadi kalau yang sudah meninggal tidak punya kewajiban, yang punya kewajiban adalah yang hidup gitu, yang hidup dan memang kebetulan, bukan hanya kebetulan, dan mereka sungguh-sungguh melaksanakan ibadah saum Ramadan. Jadi zakat fitrah itu adalah merupakan pembersih bagi orang-orang yang berpuasa dan tu'matal lil masakin. Dan itu adalah untuk memberi makan bagi orang-orang yang miskin. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memerintahkan untuk mengeluarkan zakat, maka kita sekarang mulai hitung-hitung gitu. Kita punya harta simpanan enggak gitu. Harta simpanan di dalam 1 tahun ini gitu ya, yang mungkin nilainya, nisabnya itu sudah memenuhi untuk dizakati. Maka kita perlu mengeluarkan zakatnya. Demikian pula kalau kita berdagang gitu ya, zakat pertanian gitu, kita punya panen gitu dan seterusnya. Itu bisa dihitung nanti zakatnya berapa harus dikeluarkan dan seterusnya. Nah, ini penting bagi kita. Kapan kita harus mengeluarkan? Nah, ini adalah kesempatan terbaik. Kenapa terbaik? Pertama di bulan Ramadan, dan yang kedua di saat sekarang ini banyak orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Ada saudara-saudara kita yang dulunya bisa bekerja, sekarang akhirnya tidak bisa bekerja. Berarti itu kesempatan, itu adalah peluang untuk kita berikan kepada mereka. Ini luar biasa ini. Islam itu mengajarkan seandainya orang Muslim semuanya itu mematuhi ajaran Islam, nggak akan ada orang miskin. Karena orang kaya punya tanggung jawab terhadap orang miskin. Jadi seperti itu. Itulah keadilan di dalam Islam. Kalau pemerintah kita ini bisa adil seperti itu, wah insya Allah Indonesia itu baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Karena Indonesia adalah negara kaya, sumber alamnya luar biasa, dikelola dengan baik, dikelola sendiri. Tidak perlulah orang-orang asing gitu ya. Ya, tidak perlulah orang asing, apalagi orang Cina gitu. Nah, ini itu akan jauh lebih baik gitu. Dikelola. Tapi sekarang pemerintah itu luar biasa. Kenapa? Yang diperbanyak malah justru pajak. Ingat, pajak itu kalau di masa Rasulullah dulu, kemudian para khulafaur rasyidin, terutama pada masa Umar bin Khattab, disebut dengan jiz'ah. Yaitu adalah diperuntukkan bagi orang-orang yang bukan muslim dan mereka hidup di negara Madinah itu. Jadi untuk memberikan jaminan kepada mereka, mereka juga ikut berkontribusi terhadap negara, maka orang-orang yang bukan muslim, orang Yahudi, orang yang Nasrani dan seterusnya itu mendapatkan kewajiban untuk membayar jiz'ah. Jadi sesungguhnya pajak itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bukan muslim pada waktu itu awalnya. Tapi sekarang kan malah jadi latah gitu. Apa-apa pajak gitu. Bahkan ada upaya gitu ya
upaya. Jadi kalau orang Muslim sudah membayar pajak, mestinya zakatnya dikurangi. Karena dia sudah membayar zakat, maka pajaknya dikurangi, dipotong. Tapi kan tidak di Indonesia. Bahkan ada upaya seperti itu sudah dicetuskan oleh Majelis Ulama. Sampai sekarang keputusannya belum difinalisasi. Karena apa? Nanti negara akan rugi. Gitu. Apa-apa kan sekarang dipajaki. Wah, ini kan luar biasa. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga atau ayat yang keempat adalah walladzina hum lizzakati fa'ilun. Yaitu mereka yang mengamalkan, menunaikan zakat yang nanti akan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Baiklah saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau umpamanya orang muslim sudah punya kewajiban zakat, bagaimana hukumnya menurut Islam? Kalau menurut Islam maka wajib diambil secara paksa. Coba dipersani nanti lihat surat ke-9. Surat ke-9 itu surat Taubah, surat Baroah gitu ya. Nama lain surat Baroah, ayat yang ke-103. Jadi kalau orang-orang yang punya kewajiban zakat tidak mau membayar zakat, maka diambil secara paksa. Makanya pada masa Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, siapa-siapa yang tidak mau membayar zakat diperangi. Itu masa ini Islam kalau mau menerapkan seperti itu sesungguhnya. Khud min amwalihim sodakotan ila akhirih ayat gitu. Khud itu berarti perintah secara paksa, ambil gitu ya. Nah, ambil. Nah, inilah saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Kemudian siapa yang harus diberikan? Ya tergantung. Kalau zakat fitri paling utama adalah fakir dan miskin. Tetapi kalau zakat umum dalam arti zakat mal itu adalah 8 asnaf, 8 golongan gitu. Nah, monggo nanti teman-teman melalui Pak Andre dan kawan-kawan, monggo kita berikan peluang, kesempatan, monggo segera dikumpulkan dan nanti harapannya tidak usah menunggu sampai Idul Fitri, maka sebaiknya segera didistribusikan. Lebih awal tidak apa, karena untuk membantu saudara-saudara kita. Baik, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, nampaknya sudah panjang yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, memberikan motivasi bagi kita di dalam menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, menggapai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang diterapkan yang diterangkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.